Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami, peduli akan kami. Tuhan rindu juga memberkati kami, khususnya secara kebenaran firman-Mu. Di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kami bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini secara onsite. Kami bersyukur juga rekan-rekan yang ada di rumah maupun di mana tempat bisa beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita. Kau mengenal hatiku. Hanya dekati Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Pada hari ini di hadapan Engkau ya Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan. Kami menaikkan pujian-pujian kami. Kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau mempersembahkan ya Tuhan, pujian, hormat kami untuk kemuliaan Engkau saja. Tuhan, siapkan hati kami untuk memasuki perjamuan yang kudus, mengingat kembali ya Tuhan apa yang Kau telah lakukan buat kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami masuk duduk semeja dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita katakan, Dia tak pernah gagal. Sampai bertepuk tangan. Kita ada saat ini karena penyertaan Tuhan. Kita ada saat ini bisa berada di tempat ini karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh besar setia-Mu Tuhan yang dinyatakan bagi kita masing-masing. Sungguh besar
merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di bawah kakimu untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, urapi hambamu, pakai hambamu sebagai saluran berkat. Dan biarlah hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu. Kami berdoa supaya dijauhkan dari segala gangguan, baik pikiran maupun perasaan yang membuat kami tidak fokus kepada firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, makanan rohani bagi kami semua. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum nanti kita boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, kita membaca satu ayat dari Roma 8 ayat 28. Saya akan membaca satu kali, setelah itu kita bersama-sama juga akan membaca. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, kalau kita memiliki Alkitab, maka satu kitab yang penting adalah kitab Roma. Satu kitab yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen adalah kitab Roma. Walaupun kitab itu tidak mudah, ya, ada hal-hal yang sifatnya teologis, rohani yang mungkin kita belum pahami. Tetapi kitab Roma itu satu kitab yang sangat penting, sangat luar biasa. Dan di dalam kitab Roma ada satu pasal yang merupakan inti atau pusat dari kitab Roma, yaitu pasal 8. Pasal 8 itu adalah satu pasal yang luar biasa. Dan di dalam pasal 8 ada satu janji yang luar biasa, yaitu di dalam ayat 28 ini. Tentunya setiap kita pernah membaca ayat ini, ya. Saya pun seumur hidup tentunya entah berapa kali membaca Roma 8 ayat 28. Tapi kita belum menyadari bahwa ini adalah satu janji yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, kita akan merenungkan dari ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Ini adalah satu janji yang definite, yang pasti.
Saudara tahu ayat ini, tapi apakah saudara tahu bahwa ayat ini adalah satu janji yang pasti? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, we know, dan ada tambahan kata assure, satu kata yang meyakinkan. Jadi ayat ini, apakah saudara yakin bahwa ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara sekalian, kalau nanti saudara memahami ayat ini, maka kita boleh menjadi atau belajar menjadi orang yang tidak kecewa dengan masa lalu, dengan peristiwa, dengan kejadian yang kita alami. Di dalam dunia ini, kita bisa mengalami mungkin bencana, sakit penyakit, pengalaman yang buruk. Tapi kalau kita membaca ayat ini dan memahami ayat ini, artinya kita tidak menjadi orang yang kecewa ataupun tidak menerima keadaan kita, tetapi kita akan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, kita tahu sekarang ini janji yang pasti. Apakah saudara tahu ini adalah janji Tuhan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara sekalian, kita tahu di dalam perjanjian lama ada satu kisah, yaitu kisah daripada Yusuf. Kita tahu pada masa mudanya, Yusuf ini dilahirkan dalam satu keluarga yang punya banyak saudara. Ada 12 saudara, ada satu wanita. Dan kita tahu bahwa Yusuf mempunyai ayah, yaitu Yakub, yang begitu mengasihi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya membenci Yusuf. Satu kali di padang gurun, pada waktu saudara-saudaranya mengembalakan domba, Yusuf ini ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan setelah beberapa saat Yusuf dijual kepada seorang saudagar di Mesir. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan kalau kita punya banyak saudara, atau juga mungkin sedikit saudara, tapi saudara itu menjual kita, memperlakukan kita dengan tidak baik, atau teman dekat kita, sahabat kita memperlakukan kita tidak baik. Tetapi saudara sekalian, saya yakin Yusuf memegang janji Tuhan. Saya yakin Yusuf tidak mengeluh, kecewa, walaupun apa yang dia jalani itu sungguh berat. Menjadi budak, lalu dia harus masuk ke dalam penjara. Yang dia jalani tidak mudah. Tapi Yusuf percaya kepada janji Tuhan, janji yang pasti. Saudara sekalian, kalau dunia ini tidak memberikan janji yang pasti, kalau saudara misalnya punya uang, investasi, kasih keuntungan sekian, apakah pasti? Belum tentu, saudara sekalian. Dunia ini tidak bisa memberikan kepastian. Tetapi janji Tuhan memberikan kepastian. Akhirnya Yusuf boleh menjadi Perdana Menteri
Dia menerima kekuasaan dari Raja Firaun, Raja Mesir. Dan Yusuf menjadi orang asing yang pertama yang mendapat kedudukan yang tinggi. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah maksud Tuhan. Karena di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat. Saudara-saudara, Yusuf mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan untuk memelihara satu bangsa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan akan menjadikan yang kedua. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir sebagai manusia bahwa di dalam hidup ini kita membangun keluarga, kita membangun karir, kita membangun usaha. Seringkali kita berpikir bahwa saya yang bekerja. Tetapi ayat ini mengatakan Allah turut bekerja. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu tambahan bahwa Allah itu sebagai partner di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja. God being a partner in their labor. Allah turut bekerja sebagai partner di dalam pekerjaan kita. Saudara sekalian, hal ini membuat kita pada waktu kita sukses, kita tidak boleh sombong. Oleh karena Allah yang juga turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saya teringat kepada ibu saya sebelum ibu saya menjadi pendeta. Dia itu seorang wanita karir yang luar biasa. Dia melakukan ataupun membuat berbagai macam usaha. Saudara dapat bayangkan, dia tentunya bisa masak, tetapi dia tidak jual masakan. Dia menjahit dari mulai pakaian anak-anak sampai rok pengantin. Itu satu menjahit. Dia jual panci rena. Dia juga menjual perhiasan berlian atau perhiasan emas lainnya. Ada beberapa bisnis lain yang dia lakukan. Saudara sekalian, sehingga kehidupannya begitu sibuk. Saya lupa ada bisnis yang lain yang juga dia lakukan. Tetapi ada satu perkataan yang dia ucapkan. Pada waktu dia bekerja dengan berbagai macam pekerjaan, rasanya uang itu tidak pernah ngumpul atau tertabung ya. Rasanya dapat dari sini untuk bayar yang lain, dapat dari sana bayar yang lain. Jadi rasanya uang itu tidak pernah jadi ngumpul ya. Tapi dia merasakan pada waktu dia menjadi pendeta, pada waktu dia melayani, karena ayah saya juga sudah menjadi pendeta waktu itu, maka dia berkata, berkat Tuhan yang membuat dia mempunyai tabungan, mempunyai berkat-berkat yang lebih daripada waktu dia bekerja di dalam dunia ini. Saudara sekalian dikasihi Tuhan,
Ibu saya menjadi hamba Tuhan tidak muda lagi, di atas 50 tahun. Tapi dia betul-betul komit dan dia pakai hidupnya untuk belajar, berkhotbah, melayani Tuhan, konseling, dan dia juga memimpin paduan suara di berbagai gereja. Jadi segala pelayanan dia lakukan, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Saudara sekalian, kita harus mengakui bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya juga mengakui, menyatakan Allah turut bekerja di dalam pendirian gereja ini. Sampai pada saat ini gereja ini berada. Saya teringat 3 tahun pertama gereja ini kami cicil di bank ya, pinjam uang di bank 1,3 miliar itu tahun 2005, dan tiap bulan kami harus cicil kurang lebih 20 juta. Kalau saya pikir dan semua orang pikir gereja kecil ini tiap bulan bisa membayar 20 juta itu tidak mudah. Tetapi Tuhan menyertai dan menolong sampai lewat 3 tahun. Setelah 3 tahun, ada seorang yang sebetulnya dia orang Buddha, tetapi dia memberikan saran untuk mengadakan arisan tolong. Jadi pinjaman ke bank ditebus, kita melakukan arisan tolong tanpa bunga, dan akhirnya terkumpul uang 1,3 miliar. Itu kira-kira tahun 2008. Saudara sekalian, kurang lebih dalam waktu 3 bulan kita bisa mencari orang-orang yang mau tergerak meminjamkan uangnya untuk arisan tolong sebesar 1,3 miliar pada tahun 2008. Itu tidak mudah, saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak mungkin itu akan terjadi. Dan selama 7 tahun kami membayar kepada orang-orang yang berhutang, ada juga yang disumbangkan. Itu semuanya adalah penyertaan Tuhan sampai lunas. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu perjalanan gereja ini. Sampai saat ini kita menginjak tahun ke-6 gereja ini dewasa. Kemarin tanggal 20 merupakan hari di mana kita didewasakan 6 tahun yang lalu. Dan kita mulai merintis gereja ini sejak tahun 2004. Jadi kalau sampai saat ini sudah kira-kira 17 tahun Tuhan menyertai dan menolong. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa saudara tidak sendirian. Saudara meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di dalam ayat ini dikatakan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu.
dalam kehidupan kita, kita bisa menilai ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ada hal yang menguntungkan, ada hal yang tidak menguntungkan. Tetapi ayat ini mengatakan dalam segala sesuatu. Di dalam Roma 8 ayat 35, di situ dikatakan ada kata-kata yang sepertinya tidak enak, ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini yang tidak enak. Tetapi janji daripada firman Tuhan ini dalam segala sesuatu, artinya baik atau buruk, Tuhan bisa merangkum itu menjadi satu hal yang baik. Tuhan ahli merangkum segala sesuatu menjadi sesuatu yang baik. Saya ambil contoh, kalau kita mengenal garam dapur, ya. Garam dapur ini kalau diurai terdiri dari dua macam racun, yaitu racun klorida dan juga satu lagi racun sodium dan klorida. Jadi kalau garam dapur ini dipecah, senyawa kimia-kimia yang tergabung di dalamnya itu mengandung racun. Tetapi pada waktu senyawa-senyawanya digabungkan menjadi garam yang kita makan sehari-hari, itu menjadi kebaikan bagi tubuh kita. Saudara sekalian, Allah bisa menjadikan hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Amin, saudara sekalian. Di dalam segala sesuatu, Tuhan bisa memakai. Misalnya sakit penyakit atau kejadian yang buruk yang kita alami. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menderita sakit lutut. Jadi bagian lutut saya bengkak, ada mengandung air dan terasa sakit. Saya oleh dokter disedot, disuntik, disedot, cairannya, diberi obat. Kurang lebih 2 bulan saya harus minum obat. Dan dokter mengatakan tidak boleh jalan terlalu berat. Dan penyebabnya apa? Karena saya sering naik turun tangga. Karena saya tinggal di atas, saya tentunya dalam satu hari bisa mungkin entah berapa kali naik turun tangga. Saya sempat berpikir, Tuhan, bagaimana saya tinggal di atas? Apakah saya tidak boleh lagi naik turun tangga? Tapi akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Dan kejadian ini mengingatkan, kalau dulu saya rasanya dengan otot yang kuat ataupun dengan cepat bisa naik turun tangga, sekarang tidak bisa lagi. Saya harus lebih perlahan. Oleh karena usia juga, oleh karena pernah sakit, saya harus lebih hati-hati, lebih perlahan naik turun tangga.
Jadi masih bisa naik turun tangga, tetapi harus lebih perlahan dan hati-hati. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, segala sesuatu seringkali membawa pesan bagi kita, pesan yang baik dari Tuhan, supaya kita lebih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hal yang keempat, saudara sekalian, ayat ini merupakan satu janji Allah yang dinamis. Karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Allah menjadi satu kebaikan. The goodness of God. The goodness of God. Kita harus percaya bahwa ada kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pelukis yang terkenal, yaitu Vincent van Gogh. Satu kali Van Gogh sedang melukis di sebuah taman di kota Paris. Pagi hari itu cuaca cerah dan hari begitu indah. Dia sedang melukis dan lukisan itu hampir selesai. Boleh dikata 90% dia sudah melukis, hampir selesai. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekati, ingin melihat lukisan daripada Van Gogh. Dan wanita ini tidak hati-hati ketika melewati, berjalan di rumput. Ternyata ada jalan yang tidak rata. Dia terjatuh, menubruk Van Gogh, sehingga ketika itu Van Gogh menggoreskan satu goresan coklat di lukisannya. Wanita ini meminta maaf. Aduh, sorry banget, saya terjatuh sehingga merusakkan lukisan Anda. Tapi Van Gogh berkata, tidak apa-apa, saya akan mencoba memperbaikinya. Dengan tenang, Van Gogh lalu timbul ide melukis sebuah bangku dari kayu di tengah-tengah taman itu. Walaupun terasa rada aneh ya, tapi lukisan ini kemudian dikenal dan orang-orang sangat mengagumi lukisan ini. Di tengah keanehannya ada bangku di tengah-tengah taman. Tapi saudara sekalian, seorang pelukis yang besar ini bisa menjadikan satu kecelakaan kecil menjadi lukisan yang indah. Terlebih lagi Tuhan bisa merangkai seluruh aspek kehidupan kita. Yang baik, yang buruk, Tuhan bisa merangkai menjadi satu karya yang besar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah satu janji yang dinamis. Janji yang dinamis artinya janji itu berjalan mengikuti proses kehidupan kita. Kita ingat bangsa Israel, seharusnya mereka masuk ke tanah Kanaan di dalam waktu yang singkat. Mungkin 2 minggu mereka berjalan dari Mesir bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun yang gersang selama 40 tahun sampai masuk ke tanah Kanaan.
tetapi semuanya itu membawa kebaikan. Saudara sekalian, ini adalah satu janji Tuhan yang dinamis. Dan yang terakhir, janji ini merupakan satu janji yang definitif, artinya ada syaratnya. Syaratnya yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mau mengalami janji Tuhan ini dalam hidup kita, syaratnya adalah kita harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saya tidak bisa mengukur kepada setiap orang seberapa besar kasih Tuhan, seberapa besar kasih dia kepada Tuhan. Kalau mengukur suhu bisa ya, saudara datang bisa diukur suhunya normal atau tidak. Tapi untuk mengukur kasih Tuhan tidak bisa. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Seberapa besar kasih Anda kepada Tuhan tidak bisa diukur dengan rajinnya saudara ke gereja, rajinnya saudara melayani, atau besarnya persembahan Anda. Tidak bisa. Itu adalah bentuk hati kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau pendeta kelihatan, tetapi jangan mengasihi pendeta ya, karena pendeta adalah manusia biasa. Kita harus mengasihi Tuhan. Pendeta bisa mengecewakan kita, manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan akan memberikan janji yang baik kepada kita bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara sekalian. Janji di dalam Roma 8:28 ini luar biasa. Dan setelah kita membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, ada dua hal yang perlu kita ambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada kebaikan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Biarlah saudara semua setelah membaca ayat ini boleh mengamini. Tuhan, ajar kami percaya kepadamu, ajar kami percaya kepada kebaikan-Mu. Yang kedua, kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus belajar mengucap syukur. Mungkin kita mengalami pandemi, tapi kita belajar mengucap syukur. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kita belajar mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat janji yang indah yang boleh kami renungkan dari Roma 8:28. Kami masih terbatas untuk memahaminya. Tapi kiranya Allah Roh Kudus akan terus memimpin kami, boleh memahami ayat ini dengan lebih dalam lagi. Tuhan, ajarkan kami dalam hidup ini untuk percaya kepada kebaikan Tuhan. Dan untuk kami boleh belajar
mengucap syukur di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang boleh mendengar kebenaran firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah saudara sekalian kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan yang kudus. Setiap bulan kita boleh ambil bagian untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua ini mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berharga di atas kayu salib bagi kita. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sudah mati di atas kayu salib bagi kami, supaya kami terbebas dari segala beban dosa, dan kami boleh hidup berkemenangan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kami ambil bagian, kami ingin memeriksa diri kami supaya kami dilayakkan menerima perjamuan yang kudus ini. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam 1 Korintus 11, bahwa karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Tidak ada pengorbanan yang terlebih besar di bawah muka bumi ini selain daripada pengorbanan Engkau di atas kayu salib, supaya kami boleh selamat, supaya kami boleh hidup, supaya kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya hidup kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami bagi kemuliaan nama. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami dibebaskan dari segala belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang bukan daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ada sedikit pengumuman. Pada minggu depan kita melaksanakan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 pagi. Pada hari Rabu pagi ada ibadah doa melalui Zoom. Saudara-saudara yang rindu untuk kita bersama berdoa dapat mengikutinya melalui Zoom. Kiranya minggu depan kita kembali boleh diberikan kesempatan, anugerah daripada Tuhan boleh bersama datang kembali di tempat ini. Kita mengucap syukur juga gereja kita berusia 6 tahun. Semua itu adalah karena kebaikan, pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Yati dan Ibu Ayin boleh mengambil persembahan. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tidak melihat besaran yang kami berikan kepadamu, tetapi Tuhan melihat hati kami. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan kami memberi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
pakailah persembahan ini boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang kekal, janji-Mu yang kekal dari Roma 8 ayat 28. Tuhan meteraikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati persembahan ini bagaikan 5 ketur roti dan 2 ikan boleh mencukupi akan gerejamu di tempat ini. Tuhan, kami teringat di dalam doa bagi saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena sakit. Kami berdoa bagi Bapak Budiman yang sedang sakit. Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan dari segala kelemahan tubuh, dan Tuhan pulihkan kembali, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Jadikan Pak Budiman sehat kembali. Kami juga berdoa bagi Ibu Kang yang kurang sehat. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Kang dan Ibu Kang sebagai misionari yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang besar, yang kami bersyukur kami boleh berada di negara ini, untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang besar bagi bangsa ini. Oleh karena pandemi COVID-19 semakin keadaannya semakin baik, semakin menurun, kami berdoa supaya keadaan ini boleh tetap terjaga terus. Memberkati pemerintah kami, Departemen Kesehatan, dan semua yang terkait untuk melayani, memberikan yang terbaik, mengabdi kepada bangsa kami untuk kebaikan, kesehatan daripada bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.